Mbah Hasyim Asy'ari sudah berjanji, bersumpah, sing sapa wonge gelem ngurip-ngurip Nahdlatul Ulama, maka dia akan saya anggap sebagai santri saya dan saya doakan husnul khotimah. Kalau kita belum mengetahui Mbah Hasyim, kita harus banyak belajar lagi. Semakin banyak kita mempelajari biografinya Mbah Hasyim, kalau saya niku semakin cinta, semakin yakin bahwa kita memilih wadah Nahdlatul Ulama sebagai wadah besar kita dan kita masuk di dalamnya tidak keliru. Kalau kita sampai sekarang umpamanya anak putune Mbah Haji Badarudin, dzurriyyah Mbah Haji Badarudin, kok ono sing meragukan bahwa NU itu adalah wadah perjuangan Islam dan wadah perjuangan untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, maka itu sama saja meragukan cita-cita orang tua kita. Cita-citanya apa? Yo cita-citanya Mbah Haji Badarudin. Nek kula simpun mantep, kula dereng lahir niku kula pun NU. Maka saya pesan jangan sampai ada yang mengingkari atau mengkhawatirkan atau meragukan bahwa NU itu adalah organisasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya kepingin gondelan sarungnya Mbah Yai sing kenceng, sampai di sana itu kita dikumpulkan dengan beliau-beliau. Saya itu membayangkan betapa nanti kalau di swarga, saya itu membayangkan eneng swarga itu kan kelas, ada level-levelnya, levelnya poro ambiya, levelnya poro nabi, para rasul niku munggo hotel ngoten sing kawasan elit. Kemudian levelnya para sahabat, para tabiin dan kita sing keri-keri sing krucil-krucil ngene iki, kita berharap nanti masuk di pelatarane swarga kan pun enak itu. Di sana nanti kita akan masuk surga itu sesuai dengan kelompok kita. Dan yakinlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya itu. Ini suatu bentuk pengukuhan dan penguatan tauhid. Karena apa? Hanya dengan tauhid yang benarlah maka yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat itu. Ibaratnya ini, kita hidup di dunia wis digawani kunci swarga. La ilaha illallah. Maka jangan sampai anak puturune Mbah Haji Badarudin ndekek kunci la ilaha illallah iki sembarangan sehingga ketika nazak, ketika syakaratul maut lupa ndekek kuncine. Karena ini berbahaya. Maka kunci swarga la ilaha illallah harus ditanamkan di dalam hati yang paling dalam. Ojo sembarangan sing derek, supayane kita bisa menaruh kunci swarga la ilaha illallah itu dengan benar tersimpan dalam hati yang paling dalam. Dan nanti ketika kita syakaratul maut, mangkola akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge pada akhir hayatnya, akhir kalimatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Kalau kita menghadap Allah nanti sudah membawa la ilaha illallah, sampean nek ate dilebokno neraka, sampean iso protes, malaikat aku gak duwe kunci neraka, sing tak gawa king donya niku kunci swarga. Nek jenengan ngampiraken kula teng neraka keliru. Soale napa? Soale kula nggawane namung kunci swarga. Ngono rek, iki pundal jalan akidah. Nah, itu harus diyakini mulai sekarang. Ditanamkan dalam hati kita, harus optimis. Urip iku kudu optimis, termasuk nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dalam proses ketika kita sudah meninggal, kita akan masuk ke alam barzah. Kula nek cerita alam barzah niku nangis. Di alam kubur niku seperti yang sekarang sudah dialami oleh Mbah Haji Badarudin dengan ibu, kemudian Pak D Mahzumi, Pak D Masyuri dan sebagainya. Ini beliau sekarang ada di alam barzah. Beliau sudah memetik apa yang selama ini diamalkan di dunia. Maka kita doakan ngoten nggih. Alhamdulillah akhir tahun nggih, tahun 2021 kita berkumpul. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya di akhir tahun ini kita muhasabah. Muhasabah niku penting. Muhasabah itu apa? Introspeksi. Mawas diri terhadap tugas-tugas kita yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kita ini masing-masing adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah, ada dua hal. Yang pertama tadi masalah muhasabah. Kalian semua putuku, ponaan duwe kewajiban. Kewajiban anak kecil, arek cilik berbakti kepada orang tua.
Apa iku berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua iku contohnya yang paling gampang, nek dituturi bapak ibuke ora mbantah, diaturi abah ibu masih iku gak cocok. Kemudian nek dikongkon wong tuane ndang-ndang dilaksanakan apapun yang diperintah. Perintah orang tua itu hanya satu sing oleh istilahnya bukan dilawan, yang boleh tidak dilaksanakan. Apa itu? Perintah syirik durhaka kepada Allah, itu aja. Selebihnya harus didahulukan. Kewajiban yang utama kamu semuanya saiki iku sinau, bukan main HP. Hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Mbah Din hari ini sudah menyampaikan pesen yen arek putu-putune iku kudu luwih mementingkan sinau daripada main HP. So nak aku ditakoni karo Gusti Allah. Yang terakhir ini untuk Bapak Ibu sing wis keluarga, saya akan cerita sedikit muhasabah tadi ya. Kita itu kadang-kadang merasakan bahwa apa yang kita hajatkan itu susah kita realisasikan. Punya harapan gini, punya cita-cita gini, susah. Duwe butuh gak keturutan. Bisa jadi apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum terbaik untuk kita pada saat ini, sehingga ditunda oleh Allah. Bisa jadi itu nanti akan diberikan untuk anak-anak kita, cucu kita. Tapi prinsipnya kita setiap saat harus tetap mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mengajukan proposalnya? Doa. Kula cerita, ini sajane urusan donya, tapi kita memang masih pada level itu. Ceritanya ya, aku pas gawe omah, aku wis gak duwe duit real, gak punya uang. Akhirnya aku ate dodolan tanah etan sarean. Aku ndonga ngene, ya Allah, kula niku tiyang jaler Gusti, duwe tanggung jawab kedah ndamelaken griya. Basa Jawa, tinggalan tiyang sepuh kula namung nika, badhe kula sade panjenengan paringi dalan sehingga saged terjual. Suwi gak payu, padahal kene butuhe selak mendesak. Akhirnya saya muncul ide. Nah ini yang penting. Kita jangan fokus pada doa itu, doanya diganti yang lebih keren. Akhirnya saya naik bahasa tasawufnya itu usul kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dongane tak ganti. Saya komunikasi dengan Allah. Saya menyampaikannya dengan bahasa saya dari hati saya kepada Allah. Tak ganti ngene. Ya Allah, menawi tanah kula etan sarean mboten pajeng mboten napa-napa Gusti. Sing penting butuh kula panjenengan cekapi. Maka doa itu jangan terfokus itu aja. Merasa itu belum diijabahi oleh Allah, coba ganti yang lain, doa yang lain yang lebih keren. Itu cara komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini penting. Saya sering menggunakan media komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya media komunikasi kepada Allah. Zikir bisa jalur salat, tapi kalau zikir mboten saged istiqomah. Jalur salat apa maneh? Jalur saya yang sering saya gunakan jalur Quran. Ketika saya mendaftarkan Aska dan Afif ke Mesir, kula nggih ndonga, ya Allah, saya enggak punya uang. Kula nyuwun dhumateng Allah, ya Allah, tolabul ilmu ini ku kan jenengan sing majibaken. Kula yakin jenengan sing tanggung jawab Gusti. Dengan bahasa-bahasa yang komunikatif, donga nak bahasa Arab kadang-kadang kan enggak paham ya. Nah, saatnya kapan itu? Kalau tengah malam saya jarang bangun, bahkan tidak pernah 0%. Yang ketiga jalur Quran. Quran itu kan kalamullah. Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita untuk menjadi huda, al-huda, petunjuk. Maka ketika kita ingin sesuatu ya minta petunjuk lewat Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai alat komunikasi. Nek bahas kasar ini HP. Alat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Poso api tate tes teng Mesir niku target saya khatam Quran pindho atau ping 3 lah. Tetapi Allah saat itu nampaknya mempermudah saya bisa berprestasi sampai 6 kali. Saya khatami di Jakarta pada malam hari raya, alhamdulillah afi diterima. Dan saya merasakan bahwa itu bukan atas usaha saya tetapi atas ridho Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an itu tadi. Niki tak tularno ning anak putu pengalaman gini. Ini maksud saya gini, kita masing-masing ini harus mempunyai senjata, mempunyai alat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Yang kedua, jangan putus asa. Insyaallah dengan demikian maka kita akan lapang hati di dalam menghadapi kehidupan ini. Shallu ala Nabi Muhammad.